Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang relay arus lebih dan proses kejadian hubung singkat. Baik, kita di sini akan masuk ke relay arus lebih, yang dimana relay arus lebih adalah relay yang bekerja berdasarkan kenaikan arus pada nilai pengaman tertentu dan jangka waktu tertentu. Fungsi utama dari relay tersebut adalah untuk mendeteksi adanya arus lebih, kemudian mengeluarkan perintah pemutusan dan pemutus arus beban. Baik, prinsip kerja arus relay adalah relay yang bekerja terhadap arus lebih. Ia akan bekerja bila arus yang mengalir melebihi nilai settingnya, atau relay arus lebih merupakan juga pengaman yang bekerja karena adanya besaran arus dan terpasang pada jaringan tegangan tinggi, tegangan menengah, dan juga pada pengaman transformator tenaga. Baik, setelah kita membahas tentang relay arus lebih, kita akan masuk ke jenis-jenis arus relay, yang mana di sini jenis-jenisnya adanya non-direksional, direksional, kontrol tegangan, dan penahan tegangan. Baik, setelah kita mempelajari relay arus, kita akan masuk ke hubung singkat. Apa itu hubung singkat? Hubung singkat adalah terjadinya hubungan penghantar bertegangan atau penghantar tidak bertegangan secara langsung tidak melalui media resistor atau beban yang semestinya, sehingga terjadi aliran arus yang tidak normal yang sangat besar. Hubung singkat merupakan jenis gangguan yang terjadi pada sistem tenaga listrik, terutama pada saluran udara 3 fasa. Meskipun semua komponen peralatan listrik selalu diisolasi dengan isolasi padat, cair, minyak, udara, gas, dan sebagainya. Baik, di sini kita akan masuk ke prinsip kerjanya. Prinsip kerja hubung singkat dapat didefinisikan sebagai gangguan yang terjadi akibat adanya penurunan kekuatan dari isolasi antara sesama kawat fasa atau antara kawat fasa dengan tanah, yang mana menyebabkan kenaikan arus secara berlebihan atau biasa juga disebut gangguan arus lebih. Jadi gangguan hubung singkat ini pada sistem tenaga listrik akan menyebabkan aliran arus menuju titik gangguan yang akan semakin besar. Baik, di sini adanya pembagian perhitungan arus hubung singkat dibutuhkan untuk: 1. Ada setting dan koordinasi peralatan. 2. Adanya proteksi, menentukan kapasitas alat pemutus. 3. Adanya daya, menentukan rating hubung singkat. Dan 4. Adanya peralatan-peralatan yang digunakan menganalisa sistem jika ada hal-hal yang tak ingin terjadi. Dan 5. Adanya yang tidak baik terjadi pada waktu sistem sedang beroperasi. Baik, di sini ada rangkaiannya, gambaran atau diagram relay arus. Nanti Bapak paparkan di papan tulis relay arus lebih dan proses kejadian hubung singkat. Adanya relay waktu seketika. Ketika arus mengalir melebihi nilai yang ditetapkan, relay langsung bekerja tanpa penundaan. Relay akan bekerja dalam beberapa milidetik, 10 sampai 20 milisekon. Dapat kita lihat pada gambar. Itu adalah karakteristik relay waktu seketika. Dan adanya gambar relay arus lebih waktu tertentu itu. Jadi di sini akan Bapak paparkan juga penjelasannya sama gambarnya tersebut.
ada lagi relay arus lebih waktu terbalik. Jadi nanti saya akan paparkan di papan tulis adanya gambaran diagram relay arus lebih waktu terbalik dan penjelasannya. Baik, ini Bapak akan menjelaskan tentang proses kejadian hubung singkat. Gangguan hubung singkat ini terjadi pada sistem 3 fasa, yaitu sering terjadi korsleting, jenis terjadi di mana ketiga konduktor terhubung singkat secara bersamaan. Hubung singkat tipe simetri hanya untuk hubung singkat 3 fasa. Baik, nanti Bapak akan paparkan gangguan hubung singkat 3 fasa di sini dan hubung singkat antar fasa dan 2 fasa dan 2 fasa ke tanah. Baik, di sini saya akan memaparkan komponen-komponennya, komponen arus lebih dan proses kejadian hubung singkat di mana adanya MCB, MCCB dan thermal forward relay, fuse, ELCB dan lightning protection. Jadi di sini banyak. Baik, kenapa komponen-komponen di atas atau gambar-gambar di atas harus diterapkan, harus digunakan? Dikarenakan arus lebih ini ada yang tak berarah dan relembung tanah tak terarah. Jadi gangguan pada fasa tanah dan dapat digunakan sebagai pengaman utama penulang, atau bisa dibilang jaringan tegangan menengah. Yang kedua, dapat mengamankan cadangan pada trafo, generator dan transmisi. Dan ketiga, bisa mengamankan utama untuk sistem tenaga listrik yang kecil dan radial. Yang keempat, bisa mengamankan utama motor listrik yang kecil. Baik, di sini juga saya akan membahas tentang kelebihan hubung singkat. Yang mana kelebihan dan kekurangan arus lebih, yaitu kelebihannya pada relay adalah untuk merasakan adanya arus lebih, kemudian memberikan perintah kepada pemutus beban untuk membuka dan mampu mengalir melebihi arus listrik ke nilai settingan. Relay arus lebih juga merupakan salah satu pengaman yang bekerja karena adanya besaran arus dan pasang pada jaringan tegangan tinggi. Sedangkan kekurangannya adalah dapat terjadi gangguan yang lebih besar gangguannya, maka dapat melampaui arus penyetelan dan jangka waktunya relay ini dimulai meningkat sampai kerja waktunya diperpanjang. Baik, kelebihan dan kekurangan hubung singkat adalah kelebihan hubung singkat dapat kita cari tahu gangguan hubung singkat yang digunakan untuk menentukan arus gangguan atau arus hubung singkat yang sudah tersedia di setiap titik dalam sistem listrik dan mampu menghitung tugas gangguan simetris maksimum yang tersedia dibandingkan dalam peringkat hubung singkat. Sedangkan kekurangan hubung singkat dapat mengakibatkan kerusakan atau korsleting, dapat dikurangi atau dicegah untuk menggunakan sekring, pemutus arus dan proteksi beban berlebih lainnya. Dan di sini juga kekurangannya di sini dapat menimbulkan kepanasan yang berada di kabel-kabel ataupun di sekring tersebut dan dapat mengakibatkan terbakar pada isolasinya. Baik, mungkin untuk materi ini hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.